Saya baru putus dengan pacar saya. Dengarkan dulu jemaah. Karena niat saya ingin memperbaiki diri. Tetapi saya belum ikhlas melihat dia dengan yang lain. Bagaimana cara saya untuk mengikhlaskannya? Emangnya milik antum dia harus diikhlaskan. Jemaah, cinta itu tidak harus memiliki. Nah, ketika antum melihat orang yang antum cintai bersama orang lain, tapi orang lain itu soleh dan baik, maka antum akan bahagia. Ini bicara pernikahan. Kadang-kala antum cinta sama fulana, subhanallah. Ternyata fulana dilamar oleh laki-laki lain dan diterima laki-laki itu. Maka seharusnya antum berbahagia. Karena pasangan hidup antum mendapatkan suami yang lebih baik dari antum. Terus kalau pacaran ini nggak ada bicara ikhlas, bagaimana cara mengikhlaskannya jemaah? Karena memang yang pertama antum harus bersyukur kepada Allah telah selamat dari dia. Sekarang antum perlu memperbaiki diri antum. Memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah antum lakukan mungkin bersama dia. Terus kalau antum memang masih sayang sama tuh perempuan, kasih nasihat itu perempuan. Kasih nasihat. Nasihatnya untuk menjadi wanita yang lebih baik. Bukan pacaran. Dan sekarang jemaah, kalau kita bicara pacaran, kenapa pernikahan yang dengan pacaran itu banyak masalah? Karena kadang-kala suami itu berpikir nih istriku mungkin pacaran sama orang lain juga. Mungkin belum sama aku, dia sama yang lain. Si istri pun seperti itu. Sebagaimana laki ini pacaran sama aku, mungkin dia juga pacaran sama yang lainnya. Dosa itu melahirkan dosa. Maka tugas antum adalah bertobat, mohon ampun kepada Allah SWT. Dan tutup mata antum. Jangan cari tahu tentang fulana. Kecuali kalau antum ingin kasih nasihat. Terkadang antum masih ikut di Instagram dia. Terkadang jadi follower dia, ikut dia foto sama siapa ini itu. Akhirnya antum tetap melakukan dosa dengan perbuatan itu. Maka antum kasih nasihat dia, sampaikan. Setelah itu doakan semoga dia dapat hidayah. Saya ingin menikah dengan salah satu tujuannya untuk membuka pintu rezeki. Tapi kakak perempuan saya masih belum setuju. Karena beliau menganggap finansial saya masih belum cukup. Di samping itu mungkin karena beliau juga belum menikah. Takut saya langkahi. Pertanyaannya, apakah saya boleh menikah tanpa izin keluarga saya? Walau sebenarnya saya juga belum punya calon istri. Dari tadi kita baca di awal ini pikirannya sudah ada apa? Baiklah, kita hargai niat yang baik. Daripada antum yang tidak ada niat sama sekali. Pertama sekali, saudarinya nggak punya hak menahan ini. Nggak ada hubungannya antara pernikahan antum dengan adik atau kakak perempuan antum. Nggak ada hubungannya. Kalau ibu mungkin masih bisa jadi pertimbangan. Oh saudari kita tahan, tidak usah nikah dulu, belum ini, tidak usah pedulikan. Kebutuhan antum lihat, melangkah saja. Yang penting orang tua ridho. Itu berhubungan dengan masalah saudari, gitu kan? Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan masalah dia menentukan atau tidak, gitu. Kalau masalah bolehkah menikah tanpa izin keluarga, boleh. Laki-laki tidak butuh wali. Antum beda sama perempuan. Datang ke satu kampung, datang ke imam masjid, saya mau nikah, ditunjuk, menikah langsung. Nggak ada masalah. Yang penting syarat-syarat pernikahan dipenuhi kan. Tetapi tata keramanya keluarga tahu ya. Apalagi kita harus iklankan, maka itu sangat baik kalau keluarga memang terlibat. Tapi khusus masalah apakah wajib izin atau tidak, tentu tidak ya. Tentu tidak. Dan saya sarankan tidak apa-apa, bismillah melangkah saja ya. Dan menikah saya sudah bilang, kalau pas-pasan menikah juga dengan wanita yang cukup dengan pas-pasan itu. Yang bedaknya 20.000 ya. Yang bisa makan nasi uduk, satu bungkus, itu. Kalau cari yang biasa di mall, belanja 2 juta tiap bulan, susah gitu kan. Akhirnya kita utang sana sini. Bagaimana ciri-ciri jodoh itu Ustaz? Dan apakah orang yang bercerai itu bukan jodohnya? Saya ingin menikah Ustaz, tapi bingung dengan siapa. Masya Allah. Naam jamaah. Masya Allah. Kayaknya itu pertanyaan terakhir. Kalau bicara antum mau menikah tapi bingung dengan siapa, semuanya sama. Ketika mau nikah bingung mau nikah sama siapa.
Anak ketika mau nikah itu ditanya sama abah sama umi anak, mau nikah? Iya. Sama mana? Yang mana aja sudah. Dicontoh, ini ada fulana, gimana? Nggak cocok. Ini ada fulana. Karena kita nggak tahu sama jodoh kita. Dan bisa jadi orang yang antum cintai bukan jodoh antum. Ada yang mengatakan cinta pertama itu tidak terlupakan. Kata siapa? Tuh banyak orang-orang cerai. Banyak sekali. Padahal sudah pacaran sejak SMA sampai kuliah, nikah, pisah. Jadi nggak ada istilah itu. Ya kalaupun ada, mungkin ada manusia-manusia khusus yang seperti itu. Maka kalau bicara apakah orang yang bercerai itu bukan jodohnya, ya jodohnya sampai di situ. Jodohnya sampai di situ. Kadang-kala jodohnya cuma 2 tahun. Ada yang jodohnya cuma 6 hari. Anda membaca ada perceraian tercepat 50 jam. Pacaran berbulan-bulan, nikahnya cuma 50 jam. Berapa hari jemaah? 2 hari 2 jam. Berpisah mereka. Ustaz, saya adalah seorang lelaki. Banyak yang menginginkan saya. Nah, tenang jemaah. Kadang-kala ada yang baper jemaah. Dan terus terang, kita tuh kadang-kala bukan baper ya, GR. Apa GR itu? Apa? Gede rumongso. Iya, merasa banyak yang ngantri. Mana aja perempuan-perempuan tuh kirim proposal kan Ustaz untuk ngelamar dia umpamanya. Ini lelaki mungkin karena kesolehan dia, mungkin karena ketampanan dia, mungkin karena fulusnya dia. Apakah saya memilih yang cantik tetapi masih malas ibadah, atau saya memilih yang sangat beriman tetapi wajahnya tidak terlalu memikat hati saya? Jamaah, kalau bicara wajah, pelajaran sudah sampaikan, kecantikan itu tidak bertahan lama. Antum kalau menikah karena kecantikan dia, insya Allah setahun kecantikannya hilang. Karena apa? Karena sudah terbiasa untuk melihat. Kalau dulu di kuliah dia gadis yang paling cantik, ketika udah jadi istrimu, engkau pandang-pandang ternyata biasa-biasa aja. Tuh perempuan yang nggak jadi istrimu, kau lihat, ya Allah ternyata lebih cantik dia. Itu terjadi. Oleh karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kriteria. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kau kalau ingin hidup berbahagia, carilah yang agamanya baik. Selamat. Ustaz, wajahnya tidak memikat saya, tapi imannya membuat hati tergoda. Bismillah. Tapi kau perlu musyawarah dan istikharah. Karena terkadang kalau tadi yang cantik ternyata belum ahli ibadah Ustaz karena ilmunya kurang, tapi dia ini penurut Ustaz. Orangnya ini Masya Allah, sejatinya dia itu disuruh apa saja kalau sudah tahu ilmunya dia laksanakan. Berarti dia punya tipikal wanita yang Masya Allah, yang bisa kau pilih dia. Barakallahu fiik. Apa amalan yang saya kerjakan agar saya bisa mendapatkan istri soleha, cantik, lagi kaya? Mohon bantuannya Ustaz. Ya. Apa amalannya? Yang pertama, antum harus soleh. Yang kedua, antum harus tampan. Yang ketiga, antum harus kaya. Soalnya ya mau nggak mau orang itu melihat yang kufu, yang satu level gitu loh jamaah. Jangan seperti pungguk merindukan rembulan. Antum kulitnya putih gelap. Bisa Allah kasih, ada orang-orang yang putih gelap dapat putih terang. Ada yang dapat kayak gitu. Ya takdirnya seperti itu. Tapi tadi antum harus sadar lah,
Ada teman-teman yang nggak sadar, dia kalau ditolak, dia meminta anaknya fulan, kemudian ditolak. Ketika ditolak dia mengatakan, maaf bapak mertua saya, bapak nggak tahu sama hadis Rasul SAW, yang menolak orang soleh itu bisa jadi fitnah. Dia mau ngomong dirinya soleh sama orang tuanya, ya nggak bisa lah. Dan biasanya orang tua menolak itu banyak gayanya. Ketika dilihat antum datang, aduh nggak pas, dibilang afwan anaknya masih mau sekolah, nggak apa-apa saya tunggu pak. Dia itu artinya nolak, antum udah balik. Pikirnya ditunggu. Kalau dia ngomong nunggu, dia akan menawarkan, maaf anak saya mau sholat, siap enggak menunggu. Ah itu berarti antum diterima. Tapi kalau ngomong anaknya mau sekolah, antum ditolak. Banyak lelaki yang tidak siap ditolak, tapi siap menolak. Dia kalau ngeliat afwan nggak cocok. Tapi kalau dia ada yang mengatakan nggak cocok, nggak terima dia, sakit hati. Mungkin dia kirim surat kepada orang tuanya yang menyebutkan hadis tadi. Apabila meminang putri kalian orang yang soleh dan agamanya baik, akhlaknya mulia, maka nikahkan dia. Maka kalau antum ingin wanita yang soleha, antum harus soleh. Antum ingin wanita yang cantik, ya paling tidak antum harus ganteng. Yang memiliki rasa sayang dan kecocokan terlebih dahulu, sedangkan Allah menjanjikan rasa sayang diberikan setelah pernikahan. Karena mayoritas akhwat menolak, bahkan mayoritas akhwat menolak, bahkan tidak ingin menikah jika tidak cocok gitu. Apa hubungannya ini dengan baiklah, anggap masuk. Tentu saja tidak perlu, tidak cinta dan kasih sayang itu muncul setelah menikah. Pacaran itu dalam Islam setelah menikah. Menikah dulu, nanti kemudian baru kita lampiaskan, gitu kan. Apa saja kata-kata, tatapan mata, ciuman, semuanya lampiaskan setelah nikah. Sebelum nikah nggak boleh haram, setelah nikah pahala, gitu kan. Kalau masalah akhwat ada yang menolak, nggak usah putus asa. Banyak akhwat yang lain, banyak sekali. Jangan putus asa, ditolak lamaran di sini, tolak lamar yang sana. Ini nolak lamar yang sana. Insya Allah nanti dapat itu. Asal memang yang sepadan, kan itu. Kebanyakan orang ditolak karena memang tidak sepadan. Harus mengerti juga. Saya mau nikah harus tinggi, putih, cantik. Ya tunggu di surga bidadari. Terlalu cerewet. Yang pendek datang nggak mau, yang tinggi nggak mau, yang gemuk nggak mau, yang kurus nggak mau. Mau yang mana? Rewel ini. Akhirnya nanti malaikat mau datang baru nyesal. Sudah nikah tutup mata. Bujang-bujang. Ya. Kalau kita buat pertanyaan, bolehkah seorang laki-laki melamar sekaligus 4 perempuan dengan niat poligami? Jawabannya boleh. Selama perempuan-perempuan ini memang tidak terikat dengan khidbah yang lain. Kan gitu. Jadi boleh saja. Saya pernah ditanya, waktu itu memang nomor handphone saya masih ada yang tersebar waktu itu ya. Sekarang saya sudah mengganti nomor itu dan karena sudah terlalu banyak WA yang masuk sampai 15.000 WA. Saya bangun subuh lihat kepala saya pusing juga gitu ya. Akhirnya saya ganti nomor dan saya tidak sebarin lagi nomornya karena luar biasa nomor yang masuk. Tapi pernah ada masuk pertanyaan begini, Ustaz, apa hukumnya seorang laki-laki menikahi 3 perempuan sekaligus? Saya jawab, kalau masing-masing pernikahan memenuhi syarat dan rukunnya sah. Misalnya, ini perempuan yang pertama, walinya ada mahar, ada kalimat akad, ada saksi. Pernikahan penuhi semua syarat, sah. Lalu dia pindah akad nikah lagi yang kedua. Di waktu yang bersamaan misalnya. Setelah itu, lalu pindah lagi yang ketiga, sah saja. Yang penting masing-masing sudah penuhi syaratnya gitu kan. Karena syarat poligami nggak ada syaratnya setelah setahun nikah baru poligami, nggak ada dalam Islam. Dia boleh menikah dengan hari yang sama, kan? Sudah selesai, saya sudah jawab, sudah selesai. Dia jazakallah khair.
Tapi saya waktu itu penasaran. Biasanya pertanyaan tidak seperti ini, kan? Kok unik benar pertanyaannya. Saya jawab bertanya, saya tanya balik. Emang kenapa akhi? Kok bertanya begitu? Saya pikirin laki-laki. Kata dia bilang, Ustaz saya akhwat. Akhwat bertanya, laki-laki satu nikah sampai 3 ini kenapa? Saya bilang, afwan, boleh saya tanya kenapa? Dia bilang, karena saya ya, berdua sama sahabat saya bertiga. Jadi kami 3 sahabat ini niat satu suami. Bagus nggak? Mau yang gitu? Kedengaran di belakang tuh. Jadi memang akhwatnya yang sudah niat dari awal satu suami. Jadi dia mau kalau dinikahin yang pertama dia kasih syarat suaminya nikahi teman saya 2. Allahu a'lam antum mau atau tidak.